Yang pertama, pertanyaan pertama itu kita baca dari Harold Taebenu. Shalom, saudaraku pendeta Richard Sabuin. Mau tanya, sejak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden sampai dengan zaman Nuh, dosa apa yang mereka lakukan sehingga Tuhan membinasakan dunia dengan air bah? Dan apakah ada yang selamat masuk surga? Terima kasih. Silakan pendeta. Terima kasih, selamat malam. Salam jumpa untuk saudaraku Bapak Harold Taibenu dimanapun saja. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pada waktu air bah datang, yang kita semua sudah tahu berdasarkan cerita yang tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-7, hanya ada 8 orang yang selamat, yaitu Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, laki-laki, dan masing-masing punya istri. Jadi total semua ada 8 orang yang selamat. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang lain lagi yang selamat? Kalau selamat dari air bah, pada waktu air bah itu datang, yang hidup pada saat itu yang selamat hanyalah yang 8 orang itu. Demikian kata Alkitab. Tapi sebelum air bah datang, apakah ada orang-orang yang baik atau semua ini adalah orang-orang yang jahat? Alkitab mencatat di dalam, saya kasih satu contoh, Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-23 dan 24. Ayat yang ke-23, 5 Ya, ayat dan 23. 24. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, di sini Henok adalah orang yang benar. Dia hidup bergaul dengan Allah. Dan kata-kata yang menerangkan tentang tabiat Henok adalah juga kata-kata yang menerangkan tabiat Nuh. Kita baca Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Ya. Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, Henok tadi hidup bergaul dengan Allah. Nuh juga hidup bergaul dengan Allah. Jadi ada orang-orang benar, tetapi sebelum air bah itu datang, mereka tidak ada lagi. Dalam hal Henok, ia telah diangkat oleh Allah. Ia telah diangkat ke sorga. Ada beberapa nama yang tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-5, yaitu ada Adam dan anak Adam yang bernama Set. Kemudian Habel juga kita tahu anak Adam berbuat benar, Kain berbuat jahat. Set adalah seorang yang berbuat benar juga. Ada juga nama-nama yang lain, contohnya adalah Metusalah. Metusalah ini adalah sebuah nama yang artinya berkaitan dengan datangnya air bah, di mana pada saat air bah, pada tahun di mana air bah itu datang, sebelum air bah itu datang, pada tahun yang sama, maka Metusalah meninggal dunia. Usianya 969 tahun. Ada banyak catatan-catatan yang mengatakan bahwa Metusalah juga adalah seorang yang benar. Dia adalah seorang yang dia adalah anak dari Henok, ya, yang juga adalah orang benar. Jadi ada banyak orang benar yang hidup sebelum zaman Nuh hingga pada zaman Nuh. Tetapi ada banyak sekali orang yang jahat. Pertanyaan dari Pak Harold Taibenu adalah,
kejahatan apa yang mereka lakukan, dosa apa yang mereka lakukan. Ada beberapa catatan Alkitab dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-5. Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Ketika dilihat Ya. Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Terima kasih. Kejahatan manusia besar di bumi. Itulah gambarannya, kejahatan yang sangat besar, lalu kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Orang-orang jahat tersebut, kalau ada yang bisa mereka pikirkan, maka yang mereka pikirkan hanyalah yang jahat semata-mata. Itulah kejahatan mereka. Ada gambaran lain yang juga disebutkan dalam Alkitab, masih dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-11, 12, dan 13. Ayat yang ke-11. Adapun Ya. bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat yang ke-13. Sampai di situ dulu. Oke. Hanya sampai di situ. Ada berapa kali kata rusak di sana? Sudah 2 kali, pendeta. Oh, lebih dari 2 kali. Adapun 3. bumi itu telah rusak Ya, di hadapan Allah Iya. dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. 3 kali, pendeta. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Jadi kejahatan apa dan dosa apa? Kalau kita mau ulangi ini kata 3 kali, kita katakan rusak, rusak, rusak benar. Rusak bumi. Itulah hidup manusia pada saat itu. Ada kata kekerasan juga di ayat 11. Coba baca ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Berfirman Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, Terima aku kasih. Ya. Bumi penuh dengan kekerasan. Ayat 11 mengatakan kekerasan, ayat 13 mengatakan kekerasan, ayat 11 mengatakan rusak, ayat 12 2 kali mengatakan rusak benar dan menjalankan hidup yang rusak di bumi. Yesus juga menggambarkan apa yang terjadi pada zaman Nuh. Mari kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17. Ayat yang ke-26 dan 27. Lukas 17 ayat 26 dan 27. Ya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Mereka makan dan minum sebagaimana kita juga makan, kita juga minum air ya. Lalu kemudian manusia juga sekarang ini menikah dan dinikahkan, kawin dan dikawinkan. Artinya mereka menjalankan hidup yang rutin. Makan, minum setiap hari, tiba saatnya kawin, lalu menikahkan orang, dinikahkan. Jadi mereka hidup dengan siklus yang seperti biasa, dengan kegiatan-kegiatan yang rutin, seakan-akan tidak akan terjadi apa-apa, dan sambil mereka hidup dengan apa yang digambarkan di sana, makan, minum, lalu kemudian kawin dan dikawinkan, hidup mereka itu penuh dengan kekerasan, sangat rusak, rusak benar, pokoknya rusaklah. Rusak, dan berpikir tidak akan ada penghakiman,
tidak akan ada yang menghukum mereka. Mereka makan dan minum seperti biasa, menjalankan mereka punya aktivitas seperti biasa, seakan-akan Tuhan itu tidak ada di hadapan mereka. Itulah kehidupan dari orang-orang pada zaman Nuh. Sangat rusak, rusak benar, sangat rusak, penuh dengan kekerasan. Terima kasih. Hanya itu yang bisa didapatkan informasinya dari dalam Alkitab. Terima kasih.